Halo kawan Undira. Kami dari Prodi Teknik Elektro, perkenalkan. Nama saya Yohanes Galiadi Yoga sebagai Kaprodi Teknik Elektro. Dan saya sendiri Erviana Wahyuningsi selaku Sekretaris Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai Prodi Teknik Elektro itu sendiri. Apa sih sebenarnya Pak Prodi Teknik Elektro? Silakan. Tentunya masih banyak dari kalian yang belum tahu apa itu teknik elektro kan? Nah, pada kesempatan ini saya akan menggambarkan secara umum apa itu teknik elektro. Nah, jadi kalau saya gambarkan secara umum, Prodi Teknik Elektro ialah prodi yang sering kita dengar juga dengan teknik listrik. Itu adalah prodi yang mempelajari tentang bagaimana fenomena kelistrikan itu kita telusuri, kita analisis bagaimana implementasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait apa itu teknik elektro, sebenarnya di teknik elektro kalian nanti akan banyak belajar tentang bagaimana respon dari suatu komponen, ada di situ analisis arusnya, bagaimana tegangannya, kemudian nanti ada daya yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, kalian akan banyak mempelajari hal itu di Prodi Teknik Elektro. Nah, terkait dengan apa saja sih nanti mata kuliah yang akan kalian dapatkan? Jadi di awal-awal semester kalian tentunya akan mendapatkan mata kuliah dasar seperti misalnya fisika, kemudian matematika yang tentunya sudah pernah kalian dapatkan juga di bangku sekolah dulu. Awal-awal kuliah nanti kalian akan lebih belajar untuk menerapkan dasar-dasar dari teknik elektro. Kemudian semakin tinggi semesternya, nanti kalian juga akan mendapatkan mata kuliah tentang peminatan, di mana di Undira sendiri itu akan dimulai di semester 6. Jadi di semester 6 nanti kalian akan lebih diarahkan untuk bagaimana minat-minat kalian, khususnya nantinya di bidang industri, di mana kalian akan mendapatkan ada pengarahan peminatan, misalnya di peminatan ada 3 di Undira, yaitu yang pertama ialah peminatan tenaga listrik, yang kedua adalah teknik telekomunikasi, dan yang ketiga ialah elektronika. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya apa sih bedanya peminatannya itu masing-masing? Nah, jadi untuk yang pertama ini atau teknik tenaga listrik sering juga kita dengar dengan yang namanya arus kuat. Nah, di peminatan arus kuat ini kalian akan lebih banyak belajar tentang bagaimana proses tenaga listrik ini dihasilkan mulai dari pembangkitan, ada juga transmisi hingga distribusi daya tersebut. Jadi banyak yang bisa kalian pelajari juga di teknik tenaga listrik ini seperti manajemen energi, ada konservasi, dan juga yang lagi ngetren mungkin energi baru dan terbarukan. Nah, itulah yang kalian akan dapatkan di peminatan teknik tenaga listrik. Kemudian yang kedua adalah teknik elektronika. Teknik elektronika ini kalian akan banyak belajar tentang komponen-komponen elektronika yang seperti kalian pernah ketahui, ada itu resistor, ada induktor, ada kapasitor, ada transistor, dan lain sebagainya. Di situ kalian akan mempelajari dan menganalisis bagaimana distribusi tegangannya, ada arusnya, kemudian daya yang kalian dapat telusuri bagaimana interaksi antar komponennya sehingga bermanfaat untuk dapat diaplikasikan. Kemudian yang terakhir adalah teknik telekomunikasi. Nah, di teknik telekomunikasi ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan elektronika, di mana keduanya ini masih dalam satu rumpun arus lemah. Di teknik telekomunikasi ini, kalian akan lebih diarahkan menuju ke proses dari penyampaian suatu sinyal, yaitu dari transmitter atau pengirim ke receiver atau penerima. Jadi bagaimana kita mendesain suatu jaringan, mendesain suatu channel jadi agar informasi yang dikirimkan pengirim ini dapat tersampaikan dalam suatu jarak tertentu. Nah, itu untuk yang telekomunikasi. Nah, lalu kira-kira mungkin masih ada pertanyaan, kira-kira lulusannya teknik elektro itu mau jadi apa sih besoknya? Nah, itulah yang akan dibahas oleh Bu Ervi. Silakan Bu Ervi.
Baik, terima kasih Pak. Untuk prospek kerja di teknik elektro sendiri, teman-teman memiliki banyak sekali kesempatan di semua bidang ya, terutama yang pertama nih yang jadi inceran banyak mahasiswa itu menjadi pegawai negeri sipil. Bisa banget teman-teman menjadi pegawai negeri sipil yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga berkesempatan untuk bekerja di BUMN ya. Jadi seluruh perusahaan BUMN yang memerlukan seorang ahli dari teknik elektro sangat banyak kesempatannya. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga bisa menjadi seorang dosen seperti kami berdua gitu ya. Kemudian bisa juga teman-teman menjadi seorang system engineer atau mungkin seorang konsultan di bidang teknik elektro. Nah, untuk kisaran gajinya nih, teman-teman mungkin akan mendapatkan di awal tuh biasanya lulusan atau fresh graduate dari teknik elektro sendiri itu kisaran UMR ya, sekitar kisarannya UMR. Kemudian bertambahnya gaji itu seiring dengan teman-teman menambah kualitas dari skill yang teman-teman punya ya. Jadi semakin banyak teman-teman mengikuti suatu workshop atau sertifikasi di bidang teknik elektro, maka teman-teman juga memiliki kesempatan untuk memperbesar nilai gajinya itu sendiri. Kemudian untuk peluang bisnis dan usaha di bidang teknik elektro sendiri, teman-teman bisa berpeluang memiliki usaha di bidang jasa ya, salah satunya mungkin bidang instalasi listrik, atau bisa juga teman-teman memiliki usaha, memiliki toko atau sebuah usaha ya yang berkaitan dengan komponen dari instalasi listrik maupun komponen dari peralatan elektronik seperti itu. Jadi setelah yang kami jelaskan, semoga teman-teman makin semangat dan makin berminat untuk masuk ke prodi teknik elektro. Kami tunggu kedatangannya di Universitas Dian Nusantara. Terima Sampai kasih. jumpa.